Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tahun baru, semester baru, dan kinerja guru yang baru. Baik Bapak Ibu, di tahun 2024 ini kinerja guru kita berubah. Tidak lagi kita mengerjakan kinerja di BKN, tapi nanti kita akan mengerjakan di PMM. Baik Bapak Ibu, langkah pertama yang kita lakukan adalah silakan Bapak Ibu masuk ke PMM melalui akun belajar Bapak Ibu. Sini saya ketikkan PMM di search engine-nya, lalu saya enter, dan akan keluar seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik yang paling atas, yaitu Platform Merdeka Mengajar. Diklik sekali Bapak Ibu, maka akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sarankan Bapak Ibu untuk memberi tanda bintang yang ada di kanan atas seperti ini, supaya nanti kalau Bapak Ibu mau masuk lagi, Bapak Ibu tidak bolak-balik cari PMM-nya di search engine. Jadi ini saya klik bintangnya, maka akan muncul seperti ini. Saya akan tulis PMM. Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu, bisa pakai bookmark atau all bookmark. Saya pakai yang ini aja supaya langsung muncul nanti di sini. Dan, nah ini nanti Bapak Ibu, kalau saya tutup dan saya mau buka lagi, maka webnya sudah ada di sini. Jadi nanti saya tidak perlu lagi ketik-ketik atau cari di search engine-nya. Nah, saya tinggal klik di sini, langsung masuk seperti ini. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, baik kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk pengelolaan kinerja kita, maka kita pilih klik yang pengelolaan kinerja. Nah, di sini kita akan diminta Bapak Ibu untuk melakukan perencanaan kinerja. Dan di sini sudah ada juga alur pengelolaan kinerja, mulai dari Januari sampai Juni. Nah, di sini kita masuk bulan Januari, berarti kita mulai ke perencanaan dan persetujuan atasan ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingatkan, hati-hati buat Bapak Ibu yang belum ada kepala sekolah definitifnya, alias masih PLT. Jangan buru-buru diajukan ya Bapak Ibu, karena untuk sekolah yang tidak ada kepala sekolahnya, saat kita mengajukan akan langsung di ACC atau disetujui oleh sistem. Jadi dipikirkan dan didiskusikan dulu dengan teman-temannya ya Bapak Ibu ya. Karena kalau nanti sudah disetujui oleh sistem, maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengubah RHK Bapak Ibu lagi. Tapi bagi sekolah yang ada kepala sekolahnya, saat kita kirim minta persetujuan kepada kepala sekolah, itu sebelum kepala sekolah menyetujui, masih bisa dirubah RHK-nya Bapak Ibu. Makanya nanti kepala sekolah bisa berdiskusi dengan anak buahnya jika ada RHK yang kiranya belum sesuai dengan keinginan dari kepala sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kepala sekolah sudah menyetujui, maka nanti sama, tidak akan bisa dirubah lagi. Di sini saya akan melihatkan RHK yang saya buat. Bapak Ibu bisa ikuti, bisa juga tidak, silahkan. Nanti Bapak Ibu bisa pilih mana yang lebih mudah atau yang paling bisa Bapak Ibu kerjakan. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja. Oh iya, tambahan Bapak Ibu bahwa guru BK juga tetap ya mengerjakan seperti guru mapel ya Bapak Ibu, karena ada pertimbangan-pertimbangan kenapa guru BK juga disuruh mengisi seperti ini. Itu sudah saya rangkum Bapak Ibu. Di sini nanti akan ada file. Nah, di sini Bapak Ibu penjelasan terkait guru BK. Nanti Bapak Ibu bisa lihat file ini nanti akan saya letakkan di deskripsi dalam bentuk link. Nah, ini Bapak Ibu, semua yang ada di sini ini bukan kata-kata saya sendiri ya Bapak Ibu, jadi ada sumber-sumbernya, nanti akan saya cantumkan. Seperti ini. Ada sumber-sumbernya, nanti Bapak Ibu bisa ngecek sendiri. Bisa tinggal ini sumbernya di copy, ditaruh di search engine, terus nanti Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Karena ini sumbernya dari Kemdikbud, jadi resmi ya Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu, kita kembali ke PMM. Nah, silahkan klik bagian atas kanan jika Bapak Ibu baru pertama kali masuk dan mengisi untuk perencanaan ini. Biasanya di sini tulisannya bukan lanjut rencanakan kinerja ya Bapak Ibu, tapi katanya mulai. Seperti itu. Jadi nanti tetap aja klik pokoknya yang di sebelah kanan atas
Kalau ada tulisan mulai, silahkan diklik. Seperti itu ya Bapak Ibu, ini tulisan saya lanjut rencanakan kinerja karena saya sudah pernah buka ini. Nah, saat Bapak Ibu pertama kali masuk, maka akan ada notifikasi yang menanyakan kebenaran data Bapak Ibu. Bapak Ibu harus benar-benar pastikan datanya sudah benar ya Bapak Ibu. Kalau datanya itu tidak sesuai, misalnya subminkalnya tidak sesuai dengan posisi Bapak Ibu sekarang, maka saya sarankan jangan disetujui. Tapi Bapak Ibu keluar saja dan silahkan Bapak Ibu menghubungi operator sekolah untuk dapat memperbaharui data melalui Dapodik. Nanti kalau Dapodiknya sudah diperbaharui Bapak Ibu, sudah disinkronkan seperti itu, biasanya nanti datanya akan berubah. Nah, saat sudah berubah dan sudah sesuai, baru Bapak Ibu setujui. Karena sekali Bapak Ibu setujui, maka itu tidak akan bisa dirubah lagi. Jadi pastikan data itu harus benar ya Bapak Ibu. Oke, nah di sini Bapak Ibu ada beberapa langkah dalam perencanaan kinerja, yaitu praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Nah, ini Bapak Ibu kita tidak bisa pilih, jadi harus dikerjakan secara berurutan. Nanti kalau yang nomor satunya selesai, baru bisa kedua, dua selesai, baru ketiga, dan seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kerjakan dulu yang untuk praktik pembelajaran. Yang dimaksud dengan praktik pembelajaran ini adalah Bapak Ibu nanti akan disupervisi oleh kepala sekolah dan akan dilihat kesesuaian antara indikator yang Bapak Ibu pilih di sini nanti dengan kinerja Bapak Ibu di dalam kelas. Indikator di sini ada 8 ya Bapak Ibu, mulai dari penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, umpan balik, perhatian dan kepedulian, dan ekspektasi pada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, di sini ada warna-warnanya. Warna kuning ini berarti nilai indikator ini pada rapot pendidikan Bapak Ibu itu cukup. Warna hijau di sini menunjukkan bahwa indikator pada rapot satuan pendidikan Bapak Ibu itu sudah baik. Nah, kalau nanti yang kurang itu warnanya merah. Kalau Bapak Ibu mau melihat rapot pendidikan Bapak Ibu bisa klik di sini. Ini saya klik. Nah, di sini akan terlihat dimensi beserta nilainya. Oke, kalau Bapak Ibu sudah cukup melihatnya, Bapak Ibu bisa klik saya mengerti, dia akan kembali ke sini. Nah, Bapak Ibu, di sini nanti Bapak Ibu hanya memilih satu dari 8 indikator. Dan yang disarankan itu adalah indikator-indikator yang belum hijau Bapak Ibu. Jadi kalau seperti sekolah saya ini, maka ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 indikator yang masih berwarna kuning. Jadi nanti kami memilih salah satu dari 5 indikator yang masih berwarna kuning ini. Ini yang diprioritaskan ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya sekolah Bapak Ibu itu sudah hijau semua, maka silahkan memilih terserah mana yang mau ditingkatkan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, kalau kita memilih, maka akan ada perwujudan-perwujudan apa yang harus terlihat saat nanti kita disupervisi di kelas, Bapak Ibu. Nah, perwujudan perilaku seperti apa itu sudah saya rangkum dalam file ini. Saya bukakan ya Bapak Ibu yang ini. Ini ya Bapak Ibu. Jadi, misalnya, kalau indikator meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas, maka fokus perilaku yang diobservasi adalah yang seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya Bapak Ibu, karena file ini akan saya letakkan di deskripsinya. Nanti, misalnya nih saya memilih indikatornya meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Maka di sini ada 3 fokus perilaku yang akan diobservasi. Ada 8 ya Bapak Ibu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Baik, saya kembali ke PMM. Nah, di sini saya akan memilih keteraturan suasana kelas ya Bapak Ibu. Karena menurut saya ini kayaknya yang paling mudah deh. Tapi terserah Bapak Ibu, kesepakatan nanti antara Bapak Ibu dengan kepala sekolah. Kalau sudah kita pilih, satu aja ya Bapak Ibu yang dipilih. Lalu klik sebelah kanan bawah ke pengembangan kompetensi. Baik Bapak Ibu, di pengembangan kompetensi ini kita diminta untuk membuat RHK
yang memenuhi minimal 32 poin, maksimal 128 itu untuk per semester. Ini ada keterangannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan beserta poin-poinnya. Ini kalau Bapak Ibu lihat ada 18 RHK yang disediakan yang bisa Bapak Ibu pilih. Oke, yang pertama saya akan pilih yang kedua ini ya Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Bapak Ibu, ini berbeda dengan yang di bagian atas ya. Saya ingatkan hati-hati jangan sampai salah. Karena kemarin juga sempat waktu kami berdiskusi dengan teman-teman ada perbedaan pendapat. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, ini adalah sebagai partisipan. Artinya sebagai partisipan itu bukan sebagai peserta, melainkan bisa sebagai panitia, bisa sebagai narasumber ataupun MC. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin mengikuti webinar-webinar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar, maka yang Bapak Ibu pilih adalah yang ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini poinnya masih 4 ya Bapak Ibu. Nah, di sini sistem akan menghitung Bapak Ibu. Di sini akan ada keterangannya kurang 28 poin. Jadi harus saya tambahkan. Nah, untuk target kuantitasnya ini Bapak Ibu, itu boleh lebih dari satu kegiatan ya Bapak Ibu. Boleh 2 kegiatan, 3 kegiatan, dan seterusnya. Nanti akan ada batasnya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau ini batasnya sampai 6 kegiatan. Jadi bisa Bapak Ibu pilih. Misalnya Bapak Ibu mau pilih di sini 6 kegiatan, monggo silakan. Di sini saya akan memilih 4 kegiatan. Jadi 4 kali 4, 16 ya Bapak Ibu. Nah, karena masih kurang, Bapak Ibu, masih kurang 16 poin, maka saya akan tambahkan lagi RHK. Wah, ini susah-susah ini yang di bawah ini. Oh, yang ini aja Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ini poinnya 8. Nah, ini Bapak Ibu, ini berarti saya nanti akan menjadi peserta kegiatan pelatihan di luar PMM. Nah, Bapak Ibu, di sini ada ketentuannya, kegiatan pelatihan seperti apa yang diakui. Ini sudah ada di dokumen yang akan saya lampirkan. Ini Bapak Ibu, satu kegiatan itu harus berdurasi 2 sampai 3 hari. Jadi tidak boleh pelatihannya 1 hari atau lebih dari 3 hari ya Bapak Ibu. Jadi durasinya hanya 2 sampai 3 hari. Nah ini poinnya adalah 8. Nah, Bapak Ibu, untuk pelatihan ini hati-hati ya, karena saat ini banyak sekali pelatihan yang berseliweran yang menawarkan di WA-WA ataupun di Facebook kita. Hati-hati Bapak Ibu ikut pelatihan yang tidak jelas penyelenggaranya. Karena takutnya nanti yang pertama, sertifikat Bapak Ibu tidak diakui karena penyelenggaranya bukan badan resmi. Yang kedua, takutnya itu hanya penipuan, sehingga nanti Bapak Ibu akan mengalami kerugian, baik itu secara finansial maupun secara bentuk lain. Karena ada juga Bapak Ibu cerita-cerita yang mereka mendapatkan seperti ancaman-ancaman tagihan utang seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi saya juga nggak tahu sih jelasnya seperti apa, hanya cerita saja. Jadi Bapak Ibu pastikan kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan di luar PMM, itu dari lembaga yang resmi, seperti dari Kemendikbud, dari Dinas Pendidikan, dari organisasi profesi seperti misalnya PGRI, IGI, MGMP, MKKS, dan bahkan kalau misalnya Bapak Ibu punya komunitas belajar di sekolah, itu juga bisa mengadakan pelatihan. Syaratnya itu tadi Bapak Ibu, pelatihannya satu kegiatan 2 sampai 3 hari. Nah, untuk daerah yang misalnya kesulitan dengan jaringan yang tidak memungkinkan untuk melakukan pelatihan itu dalam bentuk daring, maka Bapak Ibu bisa mengadakan pelatihan sendiri di sekolah. Boleh sekolah sendiri ataupun bergabung
dengan sekolah-sekolah lain. Itu diakui ya Bapak Ibu ya. Dan lebih baik lagi kalau Bapak Ibu bisa melaporkan kegiatan Bapak Ibu itu ke dinas setempat dan bisa mendapatkan pengesahan di dinas seperti itu. Itu jauh lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita lihat ke atas, masih kurang 8 poin lagi ya Bapak Ibu. Nah, karena itu saya tambah. Di sini saya akan pilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, ini poinnya 8 juga ya Bapak Ibu. Ini adalah pelatihan mandiri di PMM. Ini pelatihan topik. Saya akan lihatkan di sini bukti dukungannya berupa sertifikat topik ya Bapak Ibu. Nah, saya akan jelaskan ini nanti dapatnya melalui mana nanti saya kasih tahu di akhir setelah kita melakukan perencanaan. Supaya tidak bolak-balik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa lihat saya kurang berapa poinnya. Oh, sudah cukup Bapak Ibu? Total poinnya sudah 32, sudah mencapai minimal. Bapak Ibu mau lebih silahkan. Mau pas-pasan juga tidak masalah. Tapi saya sarankan jangan terlalu banyak dulu ya Bapak Ibu karena ini baru pertama dan poin di sini itu tidak mempengaruhi dengan angka kredit Bapak Ibu. Karena saat ini kita sudah menggunakan angka kredit baru di mana angka kredit itu berdasarkan golongan. Jadi ini tidak mempengaruhi apapun, mau 32 maupun 128, nanti angka kreditnya bisa sama antara satu orang dengan orang yang lain tergantung golongannya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena sudah mencukupi, saya akan lanjut ke step berikutnya. Klik ke tugas tambahan di bagian kanan bawah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat tugas-tugas tambahan apa saja yang diakui di dalam pengelolaan kinerja guru di PMM ini. Nah, di sini misalnya saya pilih sebagai guru piket. Tugas tambahan ini bersifat opsional ya Bapak Ibu, jadi tidak semua guru memang bisa mengisinya dan tidak harus semua guru mengisinya. Jika tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu itu tidak termasuk dalam tugas tambahan, maka Bapak Ibu dapat melewatinya saja, tidak harus diisi. Misalnya, Bapak Ibu adalah koordinator P5 di sekolah, tapi di sini belum ada koordinator P5. Nah, Bapak Ibu bisa melihat secara lengkap, itu sudah saya masukkan ke dalam penjelasan terkait PMM ini di bagian bawah ya Bapak Ibu. Nah, ini ada sumbernya juga Bapak Ibu. Oh iya, saya mau menyampaikan sedikit Bapak Ibu terkait sertifikat yang kita jelaskan sebelumnya itu, pelatihan-pelatihan itu Bapak Ibu. Karena saat ini banyak berseliweran informasi-informasi yang menyatakan bahwa sertifikat yang diakui itu hanya sertifikat yang terbit mulai bulan Februari. Itu hoaks ya Bapak Ibu, salah. Karena di sini sudah dijelaskan di dalam Pusat Informasi Guru Kemdikbud, nanti Bapak Ibu bisa copy ini di search engine-nya dan dicek sendiri, bahwa sertifikat yang dapat digunakan guru sebagai bukti dukung adalah sertifikat yang didapatkan dan dihasilkan selama periode 6 bulan yang sama pada saat pelaksanaan kinerja berlangsung. Jadi misalnya, bukti dukung yang dikumpulkan pada pengelolaan kinerja periode Januari sampai Juni 2024 itu adalah sertifikat yang didapatkan dari hasil perencanaan SKP dan pelaksanaan kinerja pada periode yang sama, yaitu Januari sampai Juni 2024. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sertifikat-sertifikat baik itu seminar maupun pelatihan di bulan Januari ini tidak usah khawatir. Itu tetap bisa digunakan walaupun perencanaan Bapak Ibu itu belum disetujui oleh kepala sekolah. Yang penting bukti dukung itu nanti sesuai dengan RHK yang telah disetujui. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu kalau ada informasi dari medsos jangan langsung dipercaya. Lihat siapa yang memberikan, siapa narasumbernya, dan apa kapasitasnya. Serta carilah informasi yang benar di tempat yang benar, yang valid ya Bapak Ibu, dan juga dengan orang yang memang punya kapasitas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya lanjutkan lagi tadi tugas tambahan Bapak Ibu. Ini jadi iklan sedikit ini. Nah, ini tugas tambahannya sudah saya tuliskan di sini saja Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu dapat memilih lebih dari satu tugas tambahan. Boleh satu, lebih dari satu, bahkan
Tidak sama sekali juga tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk jenjangnya sudah ditentukan. Ada yang dari SMP sampai SMK, ada yang semua jenjang, jadi mulai dari PAUD sampai SMK, ada yang hanya SMK saja. Jadi nanti Bapak Ibu perhatikan lagi, sesuaikan tugas tambahan yang Bapak Ibu pilih dengan jenjang. Seperti itu. Oke, kita kembali ke PMM. Nah, di sini saya ini ya guru jelata aja jadi Bapak Ibu ya. Tugas tambahannya tidak ada di situ, jadi saya hanya mengisi sebagai guru piket. Nah, nanti di sini untuk bukti dukungnya itu berisi laporan disertai SK dari kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu mau masukkan lebih dari satu, boleh Bapak Ibu tinggal ditambah saja, nanti Bapak Ibu bisa pilih lagi. Yang penting Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap pilihan yang Bapak Ibu buat ya Bapak Ibu, karena semakin banyak tugas tambahan yang Bapak Ibu cantumkan di sini, maka bukti dukungnya juga akan lebih banyak, seperti itu. Nah, karena saya hanya satu aja cukup, saya hapus. Kalau sudah, maka Bapak Ibu silahkan ke perilaku kerja. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 7 aspek, indikator, dan perwujudan perilaku kerja. Bapak Ibu bisa pilih. Nah, ini juga saya sudah cantumkan Bapak Ibu di penjelasan ini. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Pilih yang paling mudah kira-kira Bapak Ibu bisa terapkan. Seperti itu. Kalau menurut saya ya Bapak Ibu, paling mudah yang Bapak Ibu bisa terapkan dan bisa Bapak Ibu segera lakukanlah Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya memilih untuk aspek yang berorientasi pelayanan itu adalah indikatornya bersikap ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan cekatan dalam bekerja dan seterusnya ya Bapak Ibu. Ini yang saya pilih. Lalu perwujudan perilakunya adalah di sini juga kita tinggal memilih Bapak Ibu, jadi tidak menulis sendiri. Ini kalau Bapak Ibu klik panahnya itu akan ada pilihan. Silakan Bapak Ibu pilih. Yang saya tunjukkan ini tidak harus seperti ini ya Bapak Ibu. Saya hanya menunjukkan apa yang saya dan teman-teman di sekolah itu sudah sepakati seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau beda, monggo silakan. Bahkan dalam satu sekolah tidak sama, jadi masing-masing individu berbeda itu juga tidak masalah. Tidak harus sama ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang akuntabel, saya memilih indikatornya memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab efektif dan efisien. Ini bisa dipilih di sini Bapak Ibu, ada 3 pilihan. Silahkan. Lalu perwujudan perilakunya, saya pilih yang memanfaatkan fasilitas pembelajaran sesuai dengan peruntukannya. Untuk aspek kompeten, di sini ada 3 pilihan. Saya memilih yang nomor 2, membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Lalu yang untuk perwujudannya yang saya pilih adalah memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Aspek harmonis, di sini ada 3 pilihan. Saya memilih yang pertama, menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Nah, untuk perwujudan perilakunya, di sini ada 3 juga yang bisa dipilih. Saya memilih yang menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Untuk aspek loyal, di sini ada 3 pilihan juga. Saya memilih yang pertama, memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan berlaku. Dan perwujudan perilakunya adalah menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada perpecahan. Ini tinggal milih-milih aja Bapak Ibu. Gampang, gak perlu nulis-nulis mikir. Ya mikir juga sih, milih ya. Ya, dipikir yang paling Bapak Ibu bisa terapkan, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ini saya memilih yang nomor pertama, yaitu menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Dan untuk perwujudan perilakunya ada 3, saya pilih yang nomor 1, menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Untuk yang kolaboratif, ini yang terakhir, aspek terakhir, ada 3 pilihan juga Bapak Ibu. Saya pilih yang nomor 2, bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Dan untuk perwujudan perilakunya, saya pilih yang ketiga, mengakui saat berbuat kesalahan dan bersedia minta maaf. Nah, Bapak Ibu, setelah ini kalau Bapak Ibu sudah isi semua, maka Bapak Ibu bisa ke tahap berikutnya yaitu kerangkuman. Klik kerangkuman di sebelah kanan bawah.
Nah, ini Bapak Ibu berisi rangkuman dari pilihan-pilihan yang telah Bapak Ibu pilih. Untuk observasi kelasnya, di sini saya memilih manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Betul. Lalu di sini saya memilih juga peserta berbagi praktik baik. 4 kegiatan, ada 16 poin, betul. Lalu untuk yang kompetensi yang kedua tadi, peserta pelatihan, ya, 1 kegiatan, 8 poin, oke. Lalu mengikuti pelatihan mandiri topik di PMM, 1 kegiatan, benar. Nah, Bapak Ibu, di sini akan ada tambahan, ini tidak perlu Bapak Ibu pilih, dia akan ada sendiri semua guru ya Bapak Ibu ya, yaitu tersusunnya KOSP. Nah, ini nanti bukti dukungnya adalah KOSP, yang menginput itu adalah kepala sekolah. Dan yang nomor 6 ini juga ada sendiri ya Bapak Ibu tanpa dipilih, yaitu terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian yang mengacu pada KOSP. Ini bukti dukungnya adalah rangkuman kehadiran. Ini juga nanti konon katanya, saya juga belum tahu ya Bapak Ibu, itu nanti yang mengunggah bukti dukungnya itu adalah kepala sekolah berupa rangkuman kehadiran. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah hasil kerja tambahan, tadi saya pilih 1, yaitu guru piket. Nanti bukti dukungnya adalah laporan sertai dengan SK. Dan ini adalah perilaku kerja yang saya pilih. Ada 7 perilaku kerja. Kalau Bapak Ibu sudah yakin, Bapak Ibu bisa klik lanjut ajukan. Tapi kalau Bapak Ibu belum yakin, maka Bapak Ibu bisa kembali dulu untuk disimpan sebagai draft dulu gitu ya Bapak Ibu. Nanti tinggal diklik back seperti itu. Karena kalau Bapak Ibu harus pokoknya pastikan ini memang kira-kira Bapak Ibu akan bisa memenuhinya dalam 1 semester ini. Karena saat Bapak Ibu lanjut ajukan, kalau Bapak Ibu sudah klik ini, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa merubah di akun Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa merubahnya di akun kepala sekolah. Tapi kalau kepala sekolah sudah menyetujui, maka kepala sekolah juga tidak bisa merubah RHK Bapak Ibu. Jadi pastikan semua yang Bapak Ibu pilih di sini adalah yang benar-benar Bapak Ibu bisa penuhi dalam 1 semester ini. Nah, oke, di sini saya belum ajukan ya Bapak Ibu karena sekolah saya itu masih PLT. Jadi kalau saya ajukan nanti langsung di ACC. Jadi masih ngumpul-ngumpul bukti dulu lah Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada kata-kata simpan draft sebelum keluar. Oke, saya akan klik simpan dan keluar. Nah, kembali ke depan lagi Bapak Ibu. Di sini saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu. Tadi kan saya memilih menjadi peserta berbagi baik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan tunjukkan nanti kira-kira untuk memenuhinya saya ngambil di mana. Saya back. Nah, kembali ke bagian depan ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ada di pengembangan diri itu komunitas. Nah, Bapak Ibu bisa klik komunitasnya. Nah, di sini Bapak Ibu itu bisa memilih webinar-webinar mana yang Bapak Ibu mau ikutin. Nah, biasanya webinar-webinar ini dia juga mengeluarkan sertifikat Bapak Ibu. Nanti saat webinar, mungkin biasanya mendekati akhir atau di akhir webinar, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi daftar hadir. Nah, saat mengisi daftar hadir itu biasanya Bapak Ibu juga diminta email. Nanti sertifikat yang akan diterbitkan oleh komunitas belajar yang Bapak Ibu ikuti itu akan dikirim melalui email Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu saya sarankan di sini sudah tersedia banyak sekali seminar-seminar, webinar. Bapak Ibu bisa ikutin di sini dan ini resmi karena ada di dalam PMM. Jadi jangan sembarangan ngikutin seminar-seminar yang ada di luar ya Bapak Ibu ya. Di dalam PMM sendiri saja sudah ada dan tinggal Bapak Ibu pilih saja. Bahkan ini saat ini Bapak Ibu nih sedang berlangsung. Bisa diikutin. Kalau saya klik, nah Bapak Ibu bisa daftar sekarang. Kalau saya daftar sekarang, nanti akan ada link di mana kita bisa mengikuti webinarnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah cara saya untuk mengikuti webinar-webinar tadi ya Bapak Ibu ya, yang peserta berbagi praktik baik dalam komunitas belajar. Jadi, Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung, ada di sini. Nah, untuk yang pelatihan mandiri PMM tadi Bapak Ibu juga ada di sini, di pelatihan mandiri. Tinggal diklik.
Nah, di sini Bapak Ibu pilih yang topik. Di sini banyak sekali Bapak Ibu pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu bisa pilih. Tinggal diikutin saja. Nah, di dalam pelatihan PMM ini Bapak Ibu selain nanti mendapatkan materi, terus mengerjakan latihan dan post-test, Bapak Ibu juga diwajibkan untuk membuat aksi nyata. Nah, aksi nyata ini nanti contohnya seperti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, di sini banyak sekali aksi nyata yang Bapak Ibu bisa lihat sebagai contoh. Tapi hati-hati jangan dicontek mati ya Bapak Ibu ya. Karena di PMM ini nomor satu itu adalah anti plagiat. Jadi kalau Bapak Ibu mengirimkan aksi nyatanya berupa plagiat, pasti akan ditolak dan tidak akan mendapatkan sertifikat. Nah, di sini saya pernah mengirimkan ini Bapak Ibu beberapa aksi nyata dan ada 2 yang sudah di ACC, satu sedang menunggu hasil validasi dan di sini yang kuning-kuning ini butuh perbaikan aksi nyata. Ini berarti Bapak Ibu, aksi nyata saya tuh ada yang tidak sesuai. Apakah itu karena isinya tidak sesuai dengan yang diminta, ataukah ada unsur plagiasi, atau belum ada umpan baliknya, atau belum ada refleksinya seperti itu. Tapi nanti akan ada keterangan-keterangannya, perbaikan apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk penjelasan tentang bagaimana kita melakukan pelatihan mandiri ini, nanti saya akan bikinkan video lain lagi ya Bapak Ibu, karena ini udah terlalu panjang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu nggak usah khawatir, jangan cari pelatihan yang aneh-aneh di luar-luar yang tidak jelas penyelenggaranya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan dan seminar yang resmi di PMM. Nah, untuk yang pelatihan di luar PMM, Bapak Ibu, biasanya saya menggunakan webnya Guru Belajar milik Kemendikbud. Di sini Bapak Ibu tinggal ketikkan aja Guru Belajar. Nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu pilih yang paling atas. Nah, ini masuknya pakai SIM PKB ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa masuk dengan akun belajar. Saya akan masuk dengan akun belajar. Nanti kalau sudah berhasil akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini baru pelatihan yang tersedia itu baru seri PAUD ya Bapak Ibu. Jadi saya sebagai guru SMA belum bisa. Nah, Bapak Ibu tunggu saja. Biasanya di sini banyak sekali pelatihan karena setiap tahun itu saya biasanya mengikuti pelatihannya di sini. Itu ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu cari pelatihan-pelatihan di luar PMM susah. Di Guru Belajar juga banyak. Nanti kalau misalnya tidak ada, Bapak Ibu bisa mengadakan pelatihan sendiri di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selamat bekerja, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.